bergerak di bidang pengawasan tambang nikel di Indonesia, khususnya tentunya di Maluku Utara. Kami akan terus memantau dan mengawasi sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya perusahaan yang sedang melakukan kegiatan ekstraksi tambang di sana untuk memiliki kemauan untuk selalu menaati berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Yusman? Alhamdulillah baik. Bro, ini Pak Yusman ya, Pak Yusman Arifin ini mantan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang juga sekarang ini sudah menjadi salah satu pengacara di Jakarta, juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Nickel Watch INW ya, yang saudara sekalian kali ini kita coba meminta pendapat beliau tentang peristiwa banjir bandang yang melanda salah satu kawasan pertambangan di Halmahera Tengah, yaitu tepatnya di PT Weda Bay Nikel dan grupnya ya, yang kurang lebih sudah berlangsung 4-5 hari ini dan luar biasa banjirnya itu. Oleh karena itu, karena beliau adalah Direktur Indonesian Nickel Watch, pengawas terhadap pertambangan nikel di seluruh Indonesia, tapi kali ini hanya di Halmahera Tengah karena peristiwa banjir bandang yang paling dahsyat itu di Halmahera Tengah ya. Sampai hari ini kalau tidak salah belum sepenuhnya pulih. Nah, pertanyaan umum yang mungkin nanti kita mintai pendapat dari beliau itu, dari Pak Yusman ini, soal apakah daerah ini kesalahan pihak tambang atau memang daerah itu secara alamiah memang sering dilanda banjir walaupun sebelum PT IWIP itu yang beroperasi sana. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa sebelumnya tidak separah ini, sebelumnya. Artinya memang secara alamiah kadang-kadang banjir tapi tidak separah yang terjadi sini di baru-baru ini sejak tanggal 20 Juli kemarin ya, sampai kemarin tanggal 24. Bisa ada gambaran Pak Yusman bisa memberi perspektif dan masalah yang Anda amati di atas kejadian tersebut? Ya. Ya, jadi benar memang secara alamiah ya, banjir itu memang terjadi di kawasan Halmahera Tengah ya. Baik yang ada di kawasan di mana beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang ini, tetapi memang fenomena banjir yang selalu terjadi secara menerjang kawasan Weda Bay Nikel, terutama desa-desa di lingkar tambang. Ya, itu memang kalau kita amati beberapa tahun terakhir setelah beroperasinya IWIP dan perusahaan tambang lainnya di Halmahera Tengah, memang sudah sering terjadi banjir di sana. Dan memang kalau boleh tidak berlebihan, boleh kita mengatakan bahwa setiap peristiwa banjir yang terjadi itu memang itu adalah fenomena alam ya, tetapi juga memang tidak lepas dari faktor kegiatan tambang yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ada di kawasan Halmahera Tengah, terutama perusahaan IWIP. Nah, Bang Yusman, ini kira-kira dengan pertama yang memang ada fenomena alam ya, itu diakui bahwa mungkin curah hujannya semakin tinggi, tetapi di satu sisi juga seperti Anda katakan tadi bahwa itu ada juga kaitannya dengan deforestasi misalnya ya, umumnya ya, pembabatan hutan, kegiatan tambang itu pasti ada juga pembabatan hutan dan sebagainya. Sebagian masyarakat mengatakan itu akibat dari pembabatan hutan yang masif
terjadi areal tambang, dan mungkin juga hal-hal lain yang penanganan, misalnya mitigasi lingkungan, bencana dan lain sebagainya itu coba sehingga dianggap itu selain sumber penyebab utamanya, juga mitigasi bencana itu yang mungkin tidak terlalu maksimal oleh pemerintah, oleh pihak tambang maupun pemerintah setempat, sehingga masyarakat mengalami dampak yang begitu luas dan besar gitu loh ininya. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, betul. Ya, jadi meskipun diakui bahwa setiap banjir yang terjadi di sana itu memang ada faktor alam, tetapi memang seperti yang saya katakan tadi, memang ada faktor deforestasi, kegiatan pembabatan hutan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah, yang menyebabkan terjadinya penggundulan, sehingga memang diduga kawasan-kawasan yang menjadi wilayah operasi tambang itu yang seharusnya yang semula memang karena memang sudah tidak ada lagi hutan yang bisa menahan lajunya air di kala hujan, sehingga memang kalau kita lihat dengan kondisi banjir yang ada di sana saat ini, memang patut diduga bahwa memang karena akibat deforestasi, pembabatan hutan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di sana. Nah, itu apa kira-kira yang harus dilakukan supaya ke depan itu kalaupun terjadi itu bisa diantisipasi lebih awal, itu berdampak ke masyarakat maupun di perusahaan sendiri? Ya, jadi kembali ke kewajiban perusahaan ya, karena berbagai perusahaan tambang nikel yang beroperasi di sana tentunya memang mereka diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan berbagai ketentuan terkait untuk melakukan tata kelola lingkungan yang baik, melakukan mitigasi bencana, sehingga bila mana terjadi kondisi hujan yang bisa diperkirakan, diprediksi, misalnya terjadi banjir dan lain sebagainya, itu memang sudah diantisipasi oleh pihak perusahaan. Itu memang itu menjadi harapan pemerintah, harapan masyarakat, ya kan. Nah, kalau seperti yang terjadi saat ini, memang ini menjadi tantangan, menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan yang beroperasi di sana, apakah IWIP maupun perusahaan-perusahaan tambang nikel lainnya yang sedang genjar yang sedang marak melakukan ekstraksi tambang yang ada di sana. Oke, ada salah satu yang selama ini Anda sebagai direktur Indonesian Nickel Watch ya, memang ada yang sering dikeluhkan oleh masyarakat selama ini adalah ada salah satu kegiatan yang keterlambatan reboisasi setelah pengundulan. Itu kan dari dulu tuh, sejak dari aneka tambang dan apa-apa. Sekarang ini kan mungkin lebih besar, lebih masif dan besar ya. Nah, apakah sepanjang Anda mengamati apa kegiatan, salah satu kegiatan yang untuk menangani itu kan diharapkan untuk supaya terjadi pengundulan itu terlalu lama, itu kan lakukan reboisasi terhadap bekas-bekas pengerukan itu ya. Nah, Anda melihat apakah perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia, khususnya di Halmahera Tengah ini, PT Wedabai dan perusahaan-perusahaan yang ikut bekerja di dalamnya, apakah kewajiban reboisasi salah satunya ya itu sudah dilakukan atau baru akan dilakukan, atau kita harus himbau segera dilakukan supaya bencana-bencana seperti ini bisa teratasi, salah satunya bisa teratasi di masa depan? Ya, memang kita pasti ya, baik PT IWIP maupun perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan tambang di sana itu memang sudah pasti selama ini melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan reboisasi dan lain sebagainya terkait dengan kewajiban tata kelola lingkungan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan tambang yang ada di sana. Tetapi sekarang ini kan hari-hari ini kan ada fenomena banjir yang begitu besar ya, menerjang wilayah di sana. Jadi memang
kita berharap baik perusahaan yang sedang melakukan kegiatan tambang di sana maupun pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola atau manajemen pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di sana, terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten Halmahera Tengah, untuk melakukan koordinasi, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang beroperasi di Halmahera Tengah. Oh, itu berarti apakah itu artinya saat ini kemungkinannya saat ini pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan atau perusahaan sendiri itu belum maksimal untuk mengelola menerapkan manajemen lingkungan yang lebih tepat sehingga tidak menimbulkan bencana seperti ini. Artinya belum dilakukan, sehingga diperlukan pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan itu sehingga ke depan antisipasinya bencana banjir itu tidak lagi terjadi semasif saat ini. Ya, jadi kita dengan adanya banjir yang terjadi beberapa saat terakhir ini di wilayah Iwip dan sekitarnya, tentunya kita mendesak ke pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah untuk membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan menginvestigasi kegiatan tata kelola tambang, tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah itu perusahaan IWIP maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang sedang beroperasi di Halmahera Tengah. Jadi tentunya kita sangat berharap pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah cepat untuk turun melakukan investigasi sesungguhnya apa yang sedang terjadi di sana. Apakah ada dugaan misalnya ada tanggul jebol atau kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang terjadi di sana sehingga memang menyebabkan banjir yang demikian dahsyat. Menurut Anda sebagai Direktur Indonesia Nickel Watch, kemungkinan besar sudah terjadi kesalahan pengelolaan lingkungan di sana sehingga banjir yang sebelumnya tidak sebesar ini itu yang berdampak luas terhadap masyarakat sekitarnya itu kemungkinan besar sudah terjadi semacam mismanagement pengelolaan lingkungan di areal itu, terutama dari PT IWIP atau gimana? Kalau itu terjadi, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh PT IWIP atau dituntut ke mereka supaya misalnya akibat dari aktivitas mereka dan penanganan manajemen banjir, manajemen lingkungan yang buruk sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di situ, merugikan kehidupan ekonomi mereka, rumah-rumah mereka hancur, jalan hancur dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus dituntut kepada mereka? Iya, betul. Makanya sudah saya katakan tadi, pemerintah harus segera melakukan mengambil langkah-langkah untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan lingkungan, penataan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah itu IWIP maupun perusahaan-perusahaan yang lain. Melakukan investigasi untuk memastikan ada masalah apa yang sedang terjadi di sana, khususnya terkait dengan manajemen pengelolaan lingkungan oleh perusahaan tambang dalam hal ini IWIP, sehingga segera mencari jalan keluar ya, karena memang dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari ini telah menimbulkan kerugian material maupun kerugian sosial, kerugian material yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat di sekitar tambang yang ada di sana. Harapan Anda sebagai pengawas tambang ini ya, khusus di bidang lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan, artinya kejadian ini kan tidak semata-mata alamiah, tetapi itu juga sudah karena diduga kerusakan deforestasi hutan lah, pembabatan hutan yang masif akibat pertambangan itu, sehingga perusahaan tambang tempat dapat diduga
punya andil besar terhadap terjadinya bencana banjir itu. Nah, oleh karena itu dan seperti tadi Anda katakan bahwa masyarakat terdampak itu juga harus diperhatikan, harus semacam ganti rugi lah kira-kira begitu. Iya kan, makanya pemerintah harus melakukan investigasi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai korbannya dari atau terdampak banjir itu sendiri. Jadi pemerintah harus turun cepat untuk melakukan investigasi, menghitung. Pemerintah harus menghitung tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kalau memang kerugian itu bersifat sosial, apakah itu persoalan soal kesehatan dan lain-lain, ya kan, masalah pendidikan, termasuk infrastruktur ekonomi mereka rusak, misalnya hancurnya kebun-kebun mereka, sosial atau kebun dan lain sebagainya. Kios-kios mereka. Iya, jadi kerugian yang sifatnya material itu harus dihitung oleh pemerintah. Untuk kepada siapa? Kalau memang itu banjir itu terjadi karena akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan, maka oleh perusahaan dikenakan kewajiban dituntut untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Oke, saya kira itu yang yaitu satu tuntutan Indonesia Nickel Watch gitu ya, dan Indonesia Nickel Watch kan tahap ini sekarang ini baru imbau kepada pemerintah supaya segera melakukan semacam audit lingkungan gitu ya dan terhadap terutama mereka yang terdampak, masyarakat yang dirugikan akibat dari kegiatan penambangan yang karena dipercaya bahwa tidak semata-mata faktor alam tetapi juga karena akibat penambangan yang masif, deforestasi yang kemudian menjadi lingkungan yang mungkin masih kurang maksimal sehingga timbul kerusakan yang begitu besar ketika banjir datang ya. Dan salah satu tuntutan dari Nickel Watch, saudara sekalian, adalah pemerintah segera mengidentifikasi kerugian yang dialami masyarakat baik di sektor sosial maupun sektor ekonomi yang dialami oleh masyarakat lingkar tambang, sekaligus juga mungkin meminta perusahaan-perusahaan tambang supaya menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, terutama kaitan masalah mitigasi bencana, ya kan, misalnya, sehingga hal-hal seperti ini bisa diminimalkan di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu tadi kuncinya adalah pemerintah segera membentuk tim investigasi. Tentunya apalagi kami mengusulkan pemerintah membentuk tim investigasi independen. Independen. Untuk menginvestigasi masalah-masalah yang terjadi di sana, ditemukan apakah ada kelalaian, ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi di sana, apakah itu IUP ataupun perusahaan-perusahaan yang lain, dan kemudian bila telah diidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan itu ternyata memang ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, maka memang itu harus dilakukan diberikan sanksi tegas ya, oleh pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang ada di sana. Oke. Dan kami sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengawasan tambang nikel di Indonesia, khususnya tentunya di Maluku Utara, kami akan terus memantau mengawasi sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya perusahaan yang sedang melakukan kegiatan ekstraksi tambang di sana untuk memiliki kemauan untuk selalu menaati berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira itu apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nickel Watch, Bapak Yusman Arifin SH, sekaligus juga sebagai seorang advokat atau pengacara di Jakarta, dan beliau selalu Pak Juanda, kami juga perlu tambahkan bila mana yang menjadi himbauan ya dan harapan dari Indonesia Nickel Watch ini ternyata itu tidak ada progres ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum, melakukan advokasi hukum, mengadvokasi masyarakat untuk menyampaikan melakukan gugatan
Apakah itu gugatan class action, gugatan perwakilan masyarakat untuk menuntut hak-hak dan atau kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat, dan tuntutan hukum lain. Bila mana ada indikasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, baik. Demikian. Saya kira demikian terakhir bahwa seperti disampaikan oleh Pak Direktur Eksekutif ini, Pak Yusman, terakhir mengatakan bahwa bila ditemukan hal-hal ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dan dibiarkan saja dan yang karena itu berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, tetapi dan mereka mengalami kerugian tetapi tidak dibiarkan begitu saja, maka Indonesia Nickel Watch akan melakukan tindakan-tindakan hukum, baik dalam bentuk class action ataupun yang lain, untuk melaporkan mereka ke pihak-pihak penegak hukum supaya mereka yang diduga melakukan pembiaran atau melakukan kesalahan tidak menaati aturan-aturan yang berlaku akan diajukan ke proses hukum. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih Pak Yusman Arifin atas keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.